Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan yang berbahagia ini kami bersama dengan Rio Gusmar KPH Nusantara dari lereng Gunung Slamet. Gimana kabarnya, Gus? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ini mumpung ketemu beliau, Gus, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang itu tragedi Pemalang kemarin tanggal 23 malam 24, berarti Rabu malam Kamis kemarin. Yang mana viral di media sosial, FPI dan PWI ini bentrok ya. Ini menurut tanggapan Gusmar gimana ini tentang tragedi tersebut? Ya, tentu sangat prihatin ya. Sangat prihatin, sangat menyesal karena menimbulkan banyak sekali korban luka, maksud saya. Ya. Korban luka. Terutama di kubu PWI yang banyak gitu. Total kalau nggak salah kan ada lebih dari 10, termasuk polisi juga ikut terluka 4 orang. 4 orang apa ya? Iya. Ya mudah-mudahan itu yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi. Ya, bagaimanapun itu adalah bentrok antar sesama anak bangsa, antar sesama pribumi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Yang kita persoalkan, yang perkara menjadi masalah dengan kita semua kan keturunan para imigran Yaman itu, para KBB itu, bukan pribumi, bukan jongosnya ya. Ya, mestinya kalau mau perang ya perang dengan mereka semuanya, keturunan anak penjajah gitu loh. Orang-orang kita masih mau diperbudak, masih mau menjadi jongos mereka itu ya. Salahnya kan di situ, Pak. Maka aparat keamanan menurut saya harus sempat mengusut provokatornya. Iya, dalangnya siapa itu? Dalangnya yang menjadi biang kerok bentrokan tersebut gitu. Tapi kalau menurut saya itu kan sebab asal muasalnya itu kan penolakan Rizik yang selalu provokatif itu. Iya, Rizik kan ditolak tidak hanya di Pemalang, di banyak wilayah, banyak daerah di Indonesia ditolak, termasuk di Banyumas kita sendiri juga menolak. Mengapa ditolak? Ya semua orang tahu ya. Dia itu pentolan pimpinan ormas yang sudah dilarang oleh negara. Mengapa dilarang? Ya karena kan punya visi-misi yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Ingin syariah Islam, ingin negara khilafah. Itu kan keinginan yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu mengapa ditolak? Karena membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Makanya terkait dengan hal itu, menurut saya Rizik adalah termasuk orang yang sangat bertanggung jawab secara hukum tragedi itu, atas tragedi itu. Mengapa dia wajib atau perlu kalau perlu tangkap itu bertanggung jawab secara hukum, karena sebelum ini dia gembar-gembor asah golokmu, asap parangmu itu kan kepada asah celuritmu kepada pengikutnya. Yuk kita perang saja. Siap mengobarkan perang kan. Termasuk yang paling populer kan waktu Idul Fitri itu kemarin. Iya, menjelang Idul Fitri. Kita perang saja gitu. Nah, provokasi itu kemudian menimbulkan akibat seperti kemarin. Artinya bahwa tragedi bentrokan kemarin, banyak orang FPI ngamuk bahwa sajam. PWI kan mempunyai beberapa bukti bahwa pasukan FPI itu membawa senjata tajam. Nah, artinya provokasinya Rizik Syihab telah diikuti oleh anak buahnya, diikuti oleh pengikutnya, diikuti oleh mukibinya, sehingga kemudian melakukan serangan seperti itu. Ya kalau konflik salah paham oke lah, tapi kalau udah sampai
anarkisme apalagi menggunakan senjata tajam itu jelas perbuatan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum apapun alasan, dan itu harus bertanggung jawab para pelaku dan juga provokator. Provokatornya siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab? Apalagi sama anak bangsa ya. Nah iya, maka saya sepakat kalau Rizik Syihab mestinya secepatnya ditangkap oleh aparat keamanan, karena sebagai biang kerok yang menyebabkan anak buahnya brutal, semangat perang, pakai senjata tajam, mengeluarkan yaitu apa namanya kayak celurit apa itu kan sesuai dengan perintah provokasinya pimpinannya ya Rizik Syihab itu, asah golokmu, asah pedangmu, perang, jihad, takbir, ya itu dia. Maka menurut saya yang bertanggung jawab Rizik itu ya atas perbuatan penganiayaan serangan menggunakan sajam dan itu dilakukan oleh anak buahnya Rizik, tentu saja yang bertanggung jawab adalah Rizik karena dialah yang memprovokasi perang, yang mengobarkan perang itu. Berarti benar apa yang disampaikan Allah yarham Gus Dur dulu, kalau pengen negara kita aman ya tangkap gitu. Iya, teringat perang. Iya, sangat tegas kan Gus Dur mengatakan negara ini aman tangkap Rizik Syihab. Dia provokator. Memang dari kesaksian teman-teman PWI, bagaimana melihat langsung dengan mata kepalanya kebrutalan anak buahnya Rizik itu memang ngeri, Gus. Ya ngeri. Ya pakai senjata tajam siapapun mengerikan. Tidak bisa dibenarkan. Makanya kan undang-undang kita kan tidak memperbolehkan membawa sajam. Iya. Dan PWI dalam kasus tersebut adalah orang-orang yang mengikuti undang-undang, taat hukum, tidak membawa sajam. Tidak ada bukti orang-orang PWI bawa sajam. Gitu. Sebelum masuk itu kan ada penggeledahan juga. Nah ya. Tapi yang menjadi masalah ini disediakan panitia atau bawa sendiri lah. Apapun, apapun bentuknya, apapun dari mana dia dapat, baik dipinjemin orang, disediain panitia, bawa sendiri nggak masalah. Sama kayak orang pakai narkoba kan nggak peduli, dikasih kayak beli kayak kena semua ya. Kena semua. Berarti kalau menurut kami Gus, itu panitia harus diseret juga itu. Panitia juga masalahnya pasti. Ketika gelombang penolakan Rizik ini kan ya tahu juga, terus yo kabarnya itu ada audensi juga di Kesbangpol katanya. Tapi tetap ngeyel juga. Berarti terjadi chaos, terus jatuh korban, panitia harus bertanggung jawab ini, harus diseret. Pihak panitia sebagai pihak yang akan dipanggil oleh polisi pasti gitu ya, karena dia penyelenggara. Nanti kan polisi melakukan penyelidikan sejauh mana keterlibatan panitia penyelenggara. Nanti kan ketahuan di situ. Kalau ketahuan menyiapkan senjata, wah, misalkan ya, berat itu ya, tentu ikut kena pasal gitu lah. Tentu sebagai panitia akan menjadi pihak yang dipanggil oleh kepolisian sebagai saksi. Nah, tentang keterlibatannya sejauh mana ya menunggu hasil penyelidikan itu. Lah ini Gus, seharusnya kan contoh panitia-panitia itu kan berpikir 1000 kali, kalau perlu 1.000.000 kali untuk mengundang Rizik kan, karena dampaknya yang bisa berdampak hukum, terus dampak sosial juga mungkin kan. Seharusnya berpikir, tapi anehnya itu masih saja ada yang ngundang gitu. Ya biasanya yang berani ngundang Rizik ya pasti mukibinnya. Pasti simpatisannya, anggotanya. Kalau bukan mukibinnya, bukan anggota, simpatisan ya nggak mungkin ngundang Rizik. Karena sudah tahu semua rekam jejaknya, provokasinya, ya menjadi pentolan ormas yang sudah dilarang loh. Terus begini Gus, saya pernah mendengarkan orang, ya biarkan saja, nanti kalau ceramahnya provokatif baru kita ambil tindakan. Tapi kalau menurut saya tidak bisa kayaknya. Ya gimana menurut Gus Mat? Iya benar, ya ibarat kita sudah tahu lah, umpamanya begini, kita sudah tahu ada binatang buas kan. Binatang buas kan pasti membahayakan. Kok dibiarkan? Ada orang mengatakan biarin aja. Yang penting nanti kalau gigit lah baru kan sama kayak gitu. Sudah digigit baru. Benar. Ya, mengapa Rizik
berbahaya ya. Tadi saya sebut dia punya visi misi ingin khilafah, Iya. ingin Mau NKRI bersyariah. Itu jelas cita-cita yang nabrak kebijakan besar bangsa dan negara. Itu titik bahaya yang paling besar menurut saya. makanya tidak pernah berpikir ulang bagaimana menciptakan kedamaian kondusivitas negara kan guys. Nah, Sehingga ya malah justru yang diinginkan mungkin kan seperti itu kan. ya. Ya selain itu tadi provokasi Provokasinya itu, kerap mengobarkan perang, Sudah caci maki. Lah siapa sih tokoh bangsa, pemimpin bangsa, baik tokoh pemimpin agama maupun negara yang perseberangan dia yang luput dari caci makinya siapa sih? Iya. Hampir tidak ada. Pak Jokowi, dia presiden loh. Begitu dihinakan dengan kata-kata kasar joroknya. Gus Dur Gus Dur ya. Wah, dibuta-butakan mata hati. Kiai Said Akil, wah ngeri memang. goblok-goblokan. Dan itu tidak hanya Rizik yang melakukan itu, hampir banyak sekali klan-klan Pahlawi Yaman yang melakukan hal yang sama. Ya ini kurang ajar mereka memang. Iya. Keturunan imigran pengungsi dari Yaman tapi kurang ajar di negeri kita. Makanya ditolak karena itu. Ibarat pendatang baru tapi tidak tahu malu ya Gus. Ya, itu dia. Oke Gus, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada saudara-saudara kami? Ya pesan saya, polisi harus cepat menangkap Rizik Syihab menurut saya. Langsung saja lah Rizik Syihab. Karena Intelektual itu. fakta bukti di lapangan itu terjadi ketika Rizik Syihab melakukan tablik akbar. Satu, yang kedua, yang memprovokasi perang kepada anak buahnya siapa lagi? Iya. Ya. Dan sudah terbukti makan korban provokasinya itu. Iya. Dengan sajam. Menurut saya secepatnya ditangkap Rizik Syihab untuk bertanggung jawab secara hukum agar nanti tidak terjadi lagi di tempat yang lain, Iya. di tempat berbeda. Kan begitu. Dan kalau kita lihat sejarah ke belakang kan banyak kasus kekerasan dilakukan oleh pasukannya Rizik Syihab. Iya. Bukan satu kali, dua kali, sering kali ya Gus. Sering. Saya kira itu. Iya, terima kasih Gus atas obrolannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menyadarkan kita semua. Tapi yang jelas tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga kondusivitas keamanan negara yang kita cintai, NKRI, rumah kita bersama. Terima kasih Gus, Ya, tetap sama-sama. semangat, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.